Seperti tadi lagu ini berkata kita harus melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Apa sih maunya Bapa? Apa sih keinginan Bapa? Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Kalau dikasih perintah, enggak mau aku enggak mau enggak mau Tuhan, aku enggak mau, aku maunya gini Tuhan. Tuhan bilang kamu enggak mau aku mau ke sini Tuhan, aku enggak mau. Itu namanya kita tidak lagi menyenangkan Bapak kita. Kita tidak lagi melakukan perintah Bapak. Maka itu Tuhan, hari ini kita mau belajar apa sih kehendak Bapak, apa sih maunya Bapak. Pada saat kita tahu kehendak Bapa, kita tahu maunya Bapa, kita melakukan kehendak Bapa, kita melakukan perintah Bapa, kita mau melakukan keinginan Bapa, Tuhan disenangkan loh, Bapa disenangkan. Pada saat disenangkan, oh ini anakku, satu ini sama aku sayang loh, sama aku taat banget loh, nurut setengah mati. Wow, semua yang kita butuhkan pasti dikasih. Makanya hari ini kita belajar apa sih kehendak Bapa. Yuk kita sama-sama belajar supaya apa yang kita lakukan di dalam hidup, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan apa melakukan yang berlawanan dengan kehendak Bapa. Bapak maunya ke kiri, kita ke kanan. Ya, kita belajar bagaimana apa sih maunya Tuhan, bagaimana kita belajar ajaran Yesus, maunya Yesus apa, supaya Bapak disenangkan. Dan kalau Bapak disenangkan, kerajaan Allah ada di dalam kita. Apapun yang Tuhan punya akan diberikan kepada kita, termasuk segala kuasa. Ngerti gak? Segala kuasa di bumi, di surga diberikan kepada kita yang disanggap anak. Kita dianggap anak, ya. Mari kita lanjutkan yuk. Kemarin kita sudah belajar mengenai kemarahan. Kalau marah tidak boleh lebih dari matahari terbenam. Sampai padam amarahmu supaya iblis tidak mengambil bagian. Iblis tidak beroleh kesempatan, betul ya? Karena pada saat kau marah, engkau tidak bisa mengampuni, ada dosa masuk, iblis bisa mengambil kesempatan. Itu marah. Kemudian yang kedua kita belajar mengenai perzinahan, ya. Perzinahan. Kita lihat ayatnya Matius 5 ayat 27 sampai 32. Kita lihat ayatnya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Ini maunya Tuhan ya. Apa sih maunya Tuhan? Jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah berzinah di dalam hatinya. Bayangkan loh, biasanya berzinah tuh sudah sentuhan tubuh, sudah berhubungan seks, itu berzinah. Tetapi kalau engkau memikirkan perempuan lain di dalam pikiran, baru mikir, kamu sudah berdosa. Ini berat sekali loh. Jadi kita tidak boleh berpikir-pikir yang buruk-buruk. Kalau memikirkan perempuan lain, laki-laki lain di dalam pikiranmu, kamu sudah berdosa. Kita lihat. Yang ayat 29, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil dan buanglah. Tuhan bilang, kalau matamu sukanya lihat yang porno-porno, matamu suka lihat yang jahat-jahat, matamu lihat uang, wah ini uang, matanya langsung berpikir jahat. Tuhan bilang lebih baik kamu tidak punya mata daripada tubuhmu semua masuk dengan matamu membawa kamu ke neraka. Kita lihat, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian yang ayat 30, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, suka mencuri, suka gamparin orang, menyesatkan engkau, penggal dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu secara utuh masuk ke neraka. Jadi kita lihat di sini Tuhan berkata apa? Jangan sampai ada bagian dari tubuh kita. Ingat kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh. Roh itu milik Tuhan.
Tetapi kalau kita dipengaruhi oleh pikiran kita buruk, akhirnya kita melakukan yang buruk, roh kita tuh berduka cita. Kenapa? Karena kok tidak sesuai dengan kehendakku. Kehendakku mau begini, kamu melakukan kehendak yang lain, bertentangan. Maka kita lihat dosa pikiran, kita semua dosa itu dimulai dari pikiran. Makanya kita lihat di sini, renewing your mind. Renew itu perbaharui pikiranmu. Kita memperbaharui pikiran dari apa? Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu baca. Selama ini kamu baca apa sih? Selama ini kamu dengar dari siapa sih? Selama ini kamu mengatakan siapa sih? Selama itu kamu melakukan apa sih? Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan, itu tergantung dari apa yang kita setiap hari kita lihat. Kamu lihat sosmed, apa yang kamu lihat nomor 1? Pornografi, atau acara-acara rohani, atau acara masak, atau acara yang lain. Acara masak berfungsi bagus untuk memelihara seluruh keluarga. Apapun yang kamu lihat sehari-hari, kamu dengar, periksa sumbernya. Sumbernya apakah sumber yang membangun, apakah sumber yang rohani, atau sumber dari dunia. Itu yang akan membentuk your character. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu semua akan menjadi apa yang kita lakukan. Kita periksa sumber kita. Sumber itu apa yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Ya. Filipi 4 ayat 8 apa? Jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Tuhan suruh bilang apa? Pikirkanlah semua itu. Bukan curiga, prasangka buruk, praduga, jangan-jangan curiga, prasangka buruk, negatif apa. Wah ini karena gini, judgmental sama orang, mengejat orang, no. Itu adalah panah api si iblis sedang dimasukkan ke dalam pikiranmu. Dan pada saat kamu percaya, kamu sudah termakan oleh hasutan iblis, ya. Jadi kita harus selalu kenakan ketopong keselamatan. Yang selalu akan melindungi pikiran. Kita harus terus melindungi kepala kita dengan ketopong keselamatan yang akan selalu melindungi pikiran kita. Ingat bahwa keselamatan dari Kristus. Pikiran Kristus. Kristus pada saat kita udah selamat, ingat, kalau Tuhan mau selamat berarti jalan Tuhan yang kita lakukan. Jalan Tuhan apa? Yang baik, yang benar, yang mulia, yang enak didengar, yang sedap didengar, yang manis kita pikirkan. Kalau ada pikiran negatif masuk, aku tolak pikiran negatif. Dalam nama Yesus kau keluar dari pikiranku. Dan yang manis yang kita sebutkan, itu adalah peperangan roh. Pada saat pikiran curiga, prasangka buruk, ada perkataan negatif masuk ke dalam pikiran kita. Kita perkatakan yang mulia, yang benar, yang suci, yang manis didengar, semua sedap didengar. Itu yang aku pikirkan. Aku tolak pikiran negatif dari iblis. Jadi kita harus selalu melindungi segala pikiran kita. Kemudian kita lihat, jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap
dirinya sendiri. Ingat tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu. Akankah engkau menajiskan tubuhmu dengan perzinahan? Tidak bakal toh. Kemudian kita lihat Matius 15 ayat 19. Dari hati itu timbul pikiran jahat, dari hati timbul pikiran jahat, timbul pembunuhan, timbul perzinahan, timbul percabulan, timbul pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Bu, caranya jaga hati apa? You must pray every day. Setiap hari kamu tidak boleh skip praying. Karena ini adalah akhir zaman. Iblis bekerja 24 jam. Ingat, iblis bekerja seperti singa-singa mengaum yang mencari yang dapat ditelannya. Pada saat kita tidak berdoa, itu lagi tidak berdoa itu lagi lengah. Kamu akan kena dengan pikiran jahat. Kamu akan kena dengan pikiran curiga. Kamu akan kena dengan prasangka buruk. Kamu akan kena dengan itu roh roh kebencian, roh jelek-jelek yang dimasukkan oleh iblis. Kamu akan kena. Pada saat kamu melakukan kena dan kamu kena umpannya, kamu tidak lagi dalam kehendak Bapa. Caranya harus langsung bertobat, minta ampun lagi, berdoa. Ingat, waktu si Yudas kena roh cinta uang, dibisikin. Yudas kemudian melakukannya karena ada bisikan-bisikan dari orang. Kemudian Petrus juga karena ada roh ketakutan, takut ditangkap, takut ini, dia kena. Padahal pada saat Petrus minta ampun sama Tuhan, Tuhan kenapa aku melakukan hal itu, seharusnya aku tidak melakukan hal itu. Petrus padahal menyesal, Petrus kembali pada Tuhan. Pada saat kita kena iblis, kena tipu muslihat iblis lewat pikiran kita harus kembali sama Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menguduskan pikiran kita, menguduskan hati kita. Amsal 4:23 bilang, jagalah hatimu dalam kewaspadaan, di situ terpancar kehidupan. Dan Tuhan bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengenal, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang baik di hadapan Tuhan? Itu yang kita lakukan. Bukan apa yang jahat, bukan apa yang berlawanan, bukan apa cara iblis. Maka itu kita harus menguduskan hati setiap hari, menguduskan pikiran kita setiap hari dengan berdoa. Kita lihat bahwa di dalam hati kita ada perzinahan, ada kejahatan-kejahatan, tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita minta setiap hari tuntunan Roh Kudus. Pada saat orang menyakiti kita, yang keluar adalah kasih. Pada saat orang menjahati kita, yang keluar adalah sabar. Ya. Jadi kalau kita punya Roh Kudus di dalam kita, maka di dalam otak kita ada pengendalian diri, ada kesabaran, ada kerendahan hati, ada iman, dan ada kebaikan, ada pengharapan, kemurahan hati, bahkan pengendalian diri untuk tidak marah. Ya, jadi kita lihat bahwa ini adalah pikiran-pikiran yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sedangkan kita harus tidak boleh menjadi sama seperti dunia. Orang yang tidak mengenal Roh Kudus, mereka tidak akan mengenal buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, pengendalian diri, tidak. Tetapi hati mereka akan selalu dipenuhi dengan kejahatan. Pikiran jahat, perzinahan, iri hati, pembunuhan, pencurian, lah itu. Jadi kita harus selalu guard hati kita, menjaga pikiran kita dari yang jahat. Karena berpikir buruk aja, sudah jahat di mata Tuhan. Belum melakukan. Ini namanya dosa pikiran. Tuhan
Di sini Yesus menunjukkan bahwa dosa itu dimulai dari dari pikiran. Kalau pikiran kita baik, yang kita lakukan baik. Pikiran kita jahat, yang kita lakukan jahat. Yuk kita lanjut. Kita lihat belajar. Bagaimana dosa dari pikiran, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Yuk kita lihat. Daud berzina dengan Batsyeba. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya di atas itu seorang perempuan sedang mandi. Lihat perempuan mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Kemudian Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud tidur dengan dia. Daud ini raja, dia punya kuasa, punya uang, punya kekuasaan. Gampang banget mengambil istri orang. Karena dia punya tiga-tiganya. Kekuasaan, tahta, dan kuasa. Jadi alangkah beratnya orang itu lagi dalam keadaan jatuh apa keadaan sukses? Sukses. Kalau di titik nadir, enggak mungkin, betul ya? Di titik nadir di bawah enggak mungkin. Tetapi orang pada saat sukses, pada saat Tuhan ngasih berkat banyak, itu bahaya. Ya, Daud pada saat sukses, dia tidak ikut berperang, orang lain yang berperang, anak buahnya yang berperang, dia hanya berjalan-jalan di istana. Dia lagi tidak dalam, negaranya bukan lagi dalam tahap naik, tapi perintisan. Dia membangun kerajaannya bukan dalam tahap merintis, tetapi Daud sudah dalam keadaan bahagia, sudah makmur. Negaranya lagi makmur, anak buahnya makmur, semuanya makmur, baik semuanya, baru dia berbuat dosa di sini. Ya toh? Jadi dosa tidak melalui pada saat dari bawah, tetapi pada saat segalanya berlangsung baik, berlangsung normal, hati-hati. Kita lihat ayatnya di sini. Sesudah itu Daud mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya dan Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu, disuruh orang memberitahukan kepada Daud bahwa dia mengandung. Bukankah akhir-akhir ini juga ada pejabat-pejabat yang terlibat perselingkuhan segala? Itu semua adalah karena lustful eye. Ingatlah, yang di dunia ini adalah apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu semua dari roh-roh dunia. Kita lihat bahwa pada saat apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, pada saat apa yang kamu lihat, kamu mikir. Pikiran itu semua dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita baca, itu kita lakukan. Ya, pada saat dia melihat, itu adalah roh dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu adalah roh dunia. Dan ingat, kita punya iman kepada Kristus, kita menang atas roh-roh dunia ini. Jadi kita harus mengalahkan ketiga dosa ini, dan kita harus menaklukkan diri dalam pikiran Kristus. Kita harus menaklukkan diri dalam pikiran Kristus, dalam kehendak Kristus. Ya, kemudian kita lihat bahwa jatuh pada saat dia melihat, dia jatuh. Kemudian kita lihat hakim-hakim Simson. Ketika suatu hari Simson pergi Gaza, dilihatnya seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui di mana kekuatannya, dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Kita lihat bagaimana Simson, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang alat bagi kerajaannya.
dipakai Tuhan secara luar biasa, diberikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan mau pakai Simpson, tetapi dia selalu jatuh di dosa las. Las itu apa? Hawa nafsu, dosa keinginan daging, dosa keinginan mata. Jadi ada dosa keinginan mata, keinginan daging. Jadi Samson selalu jatuh di dosa keinginan mata, keinginan daging. Karena Samson selalu mencari pelacur-pelacur untuk menidurinya. Bukankah itu perzinahan? Dosa perzinahan sudah mengikat Samson dan dia tidak mau berhenti. Sampai suatu saat kita lihat orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tuhan izinkan musuh mencungkil matanya. Apa yang membuat Simpson berdosa dengan apa? Tuhan berkata, jika matamu membuat kamu berdosa, cungkillah itu, buanglah, supaya jangan seluruh tubuhmu binasa masuk kerajaan neraka. Betul? Jangan sampai seluruh tubuhmu binasa dan kau tidak masuk kerajaan surga. Dan Tuhan izinkan Simpson dicungkil matanya karena bolak-balik berkali-kali matanya menjadikan dia berdosa. Jangan sampai mata kita, anggota tubuh kita menjadikan kita gagal dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kuduskan matamu, apa yang kamu lihat kuduskan itu. Apa yang kamu kerjakan kuduskan itu. Apa yang kamu katakan hendaknya memberi, kuduskan itu. Apa yang kita lakukan hendaknya menyukakan hati Tuhan. Itu namanya kita berjalan dalam kehendak Tuhan, ya. Kita lihat Matius 5:29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, tapi tubuhmu yang dengan utuh, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Lebih baik kamu tidak punya mata, tapi kamu hidup, nanti setelah kamu mati kamu naik ke surga semuanya, daripada karena matamu yang terus-menerus membawa kamu dalam dosa, kamu akan binasa ke kengerian yang kekal di neraka selama-lamanya. Maka kita percaya bahwa Tuhan izinkan mata Simpson dicungkil, karena itulah yang membuat rencana Tuhan tidak bisa digenapi di Simpson, karena dia berkali-kali hidup dalam dosa perzinahan. Ya, kita belajar dari sini. Yuk, lanjut. Kemudian kita belajar kemarahan. Ini yang diajarkan Tuhan, kemarahan. Kedua, tadi apa? Perzinahan. Jadi kamu mikir aja, enggak boleh. Jadi kalau ada pikiran buruk, aku mau menawan segala pikiran dalam pikiran Kristus. Segala pikiran negatif, pikiran buruk, pikiran jelek, curiga, prasangka negatif, aku cabut dalam nama Yesus. Aku menaklukkan segala pikiranku dalam pikiran Kristus. Apa yang mulia, apa yang benar, apa yang sedap didengar, apa yang indah, apa yang berkenan kepada Allah, aku pikirkan semua itu. Katakan segala kencang, kamu sedang menghancurkan segala pikiran negatif. Panah-panah api di iblis yang akan dimasukkan kepada dalam pikiranmu, kamu saat itu kamu cabut. Dan kamu masukkan ke pikiran Kristus. Itu kamu lagi peperangan rohani. Sekarang yang kedua adalah perceraian, ya. Jadi ini adalah ajaran Tuhan, apa sih kehendak Tuhan. Kemudian kita belajar tentang perceraian. Telah difirmankan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi Bu, cerai itu boleh kalau salah satu ada yang berzina, diperbolehkan kata Tuhan. Kalau satu yang lagi ada yang berzina, diperbolehkan. Jadi kita lihat, aku berkata setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina,
ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Berarti zina. Lah kalau suami saya tukang pukul, di sini ada enggak? Enggak ada toh? Berarti enggak boleh kamu menceraikan. Di sini enggak ada. Kalau suami saya suka mukul, suka ngomel-ngomel kasar, boleh diceraikan? Enggak ada di sini katanya. Berarti kamu harus stay di dalam pernikahan. Terus kemudian kita lihat ayatnya. Di Maleaki, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi kita tidak boleh tidak setia pada istri kita atau suami kita masing-masing. Karena yang lahir dari kesetiaan adalah keturunan anak-anak Allah, keturunan ilahi, ya. Kemudian ayatnya, aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, ya. Kemudian kita lihat ayatnya, Matius mengatakan, di kitab Matius dikatakan bahwa suami istri itu mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Makanya kalau sebelum memilih pasangan harus berdoa dulu. Tanya kehendak Allah, tanya rencana Allah, boleh enggak saya menikah dengan pasangan kita? Kita harus berdoa dulu. Kita harus tanya rencana Allah. Karena kalau kita pertanyaan gini, Tuhan, kalau itu bukan pasangan saya, Tuhan akan pisahkan dan Tuhan akan berikan saya pasangan yang daripada Tuhan. Kalau itu bukan daripada Tuhan, pasti engkau akan dipisahkan dan Tuhan akan pertemukan kamu dengan calon yang baru dan jalannya itu akan lancar. Dan kehidupan rumah tanggamu pasti akan bahagia, karena kamu sudah minta kehendak Tuhan di dalam pernikahanmu, ya. Kemudian kita lihat ayatnya, istri terikat kepada suaminya. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang percaya. Jadi di sini mengatakan bahwa kita tidak boleh kawin campur. Kenapa? Karena biasanya orang yang kawin campur itu mencondongkan pasangannya kepada ilah-ilah lain, ya. Jadi kalau ada yang salah satu meninggal, salah satu yang pasangannya bebas kawin dengan siapapun, dia tidak lagi terikat oleh suami atau terikat oleh istrinya. Dan kalau engkau menikahlah dengan sama-sama orang yang percaya, ya. Yuk lanjut. Terus kemudian kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Yesus berkata, sebetulnya Tuhan membenci perceraian, tetapi karena kekerasan hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrinya. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Aku berkata kepadamu, lagi Tuhan menegaskan lagi, aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lagi, lalu berkawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, kamu boleh menceraikan kalau orang itu ketahuan berbuat zina. Kalau tidak boleh, ya. Dia bilang barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kalau engkau menceraikan istrimu, sedangkan istrimu orang yang baik, tidak berbuat zina, itu kamu sedang berbuat zina. Kalau engkau menceraikan suamimu, padahal suamimu tidak bisa kerja, tidak bisa cari duit, tapi tidak berbuat zina, itu kamu lagi berdosa. Karena di sini tidak ada hukum daripada Tuhan. Kecuali suamimu sudah adultery, perbuatan zina, itu kamu boleh, ya. Kemudian yang kita lihat ayatnya 1 Korintus 7 ayat 10-14, kepada orang-orang yang telah kawin, aku
Tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Loh, jadi kalau engkau menceraikan, kau harus berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dia, janganlah saudara menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri baru bersuamikan seorang yang tidak beriman, kawin campur, agamanya beda, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Kalau kamu sudah keburu, sudah kawin campur, agamanya lain, kalau sudah keburu, sudah sudah diberkati itu, kalau sudah keburu, jangan engkau menceraikan istrimu atau suamimu karena agama lain atau keyakinan lain. Karena suami yang beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi kita tahu kalau engkau mau mencari pasangan, hendaknya pasangan yang sama-sama beriman. Tetapi kalau sudah terlambat, sudah punya pasangan yang tidak beriman, kamu sebagai orang yang beriman yang harus menguduskan istrinya. Suami sebagai orang yang beriman harus menguduskan istrinya, dan istri sebagai orang yang beriman harus menguduskan suaminya. Ini adalah hukum dalam pernikahan dan perceraian. Ya, kita lihat ayatnya. Yuk kita lihat yang lain. Kita tahu bahwa kita lihat Rahab. Rahab itu adalah perempuan Kanaan, perempuan Yeriko. Yeriko itu adalah perempuan penyembah berhala. Ingat siapa yang Rahab? Rahab itu adalah orang yang pada saat tembok Yeriko dia bilang, aku mendengar kata Tuhanmu hebat. Nanti kalau engkau hendak memasuki kota Kanaan, ingatlah aku, selamatkan aku dan keluargaku. Itu Rahab. Rahab itu adalah perempuan Yeriko, perempuan Kanaan, perempuan penyembah berhala. Dia bukan penyembah Tuhan, tapi karena dia baik, dia berguna bagi Tuhan dan menyukakan hati Tuhan, Tuhan ubahkan hidupnya. Tuhan berikan pasangan yaitu namanya Salmon. Salmon itu adalah orang Yehuda. Salmon berasal dari ibadah Yehuda, orang Israel penyembah Allah Yahweh. Ngerti ya? Pada saat Tuhan memberikan Salmon sebagai suami itu menguduskan siapa? Rahab. Betul. Rahab yang tadinya penyembah berhala dikuduskan oleh Salmon yang penyembah Yahweh. Jelas ya? Karena Tuhan memberikan pasangan yang beriman untuk menguduskan pasangannya menjadi penebus bagi dia. Itu tentang Rahab dan Salmon. Kemudian kita lihat Yosua bin Nun, pergilah amatilah negeri ini dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka, sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Jadi Rahab ini penganut agama lain, penyembah berhala, dikuduskan oleh suaminya Salmon yang berasal daripada Israel, penyembah Tuhan, ya Yehuda. Kemudian kita lihat akhirnya Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai itu ayahnya dari Raja Daud, ya. Ayahnya dari Raja Daud. Jadi kita tahu keturunan campuran pun bisa dipakai Tuhan jika keduanya bisa dikuduskan. Terus kemudian kita lihat, lalu Boas mengambil Rut. Rut juga dari negeri seberang. Rut bukan penyembah Allah Yahweh. Rut ikut Naomi, kemudian Naomi dia belajar dari Naomi dan Tuhan memberikan dia Boas. Boas itu anaknya Rahab tadi. Boas itu adalah anaknya Rahab, jadi Rut diberikan Boas dan Boas itu menguduskan Rut.
Boas yang tidak kenal ayah Yahweh dikenalkan lewat perkawinan antara Boas dengan Rut, dan Boas menguduskan Rut, ya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, diambillah dia. Maka atas karunia Tuhan ia mengandung, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Naomi mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Emelek, namanya Boas. Jadi Boas, Tuhan mengirimkan Boas untuk Rut, dan Boas ini akan menguduskan Rut sehingga mereka menjadi satu iman. Jadi kalau sudah kebacut menikah, Pak saya sudah menikah sama orang, saya mau cerai, enggak boleh. Katanya enggak boleh, kamu yang harus bertugas untuk menguduskan suaminya. Sehingga mereka juga mengenal Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, yuk lanjut. Kemudian sumpah, yang keempat sumpah. Yuk. Sumpah itu dari kata omnua, Yunani, artinya meneguhkan kebenaran suatu pernyataan. Meneguhkan kebenaran suatu pernyataan dengan menyeru kepada makhluk ilahi untuk menjatuhkan sanksi terhadap seorang jika pernyataan bersangkutan tidak benar. Jadi yang namanya sumpah itu melibatkan makhluk ilahi, yaitu Tuhan. Sumpah itu menyatakan kebenaran dengan melibatkan Tuhan untuk menyatakan bahwa apa yang kita katakan itu benar. Itu sumpah. Yuk kita belajar apa kata Yesus mengenai sumpah. Matius 5 ayat 33, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi jangan bersumpah palsu, tetapi peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ini menurut Old Testament. Old Testament itu perjanjian lama. Karena di sini disebutkan bahwa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nenek moyang itu sudah zaman dulu-dulu dari kitab-kitab nabi-nabi. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tuh Yesus berkata kepadanya, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja yang besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi di sini Tuhan bilang tidak boleh bersumpah. Kalau zaman dahulu kamu sumpah, pegang sumpahmu. Tapi di sini bilang Tuhan tidak usah sumpah-sumpahan. Demi apapun tidak usah sumpah-sumpahan. Nek kamu bilang ya, kamu bilang ya. Kamu bilang tidak, kamu bilang tidak. Tidak boleh berbohong, tidak usah sumpah. Jadi di sini Tuhan menghindari tidak boleh pakai kata sumpah. Kemudian kita lihat ayatnya selanjutnya. Matius 23 ayat 18 sampai 22, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hei kamu orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan? Jadi dia tuh Yesus lagi menghardik orang-orang Farisi karena mereka mengadakan bersumpah bukan mezbahnya yang dia lihat, tapi persembahan di atas mezbah. Persembahan itu apa? Material thing seperti sapi, kerbau, kambing, atau uang. Jadi pada saat mereka melihat uang di mezbah, orang-orang Farisi langsung senang. Oke, mengikat, sumpahnya mengikat. Karena mereka melihat apa yang di atas mezbah. Tuhan bilang, bukankah mezbah itu lebih penting daripada persembahan? Tuhan bilang mezbah itu lebih penting. Mezbah itu suci, kudus. Bukan persembahannya yang di atasnya. Bukan kambingnya, bukan apanya, bukan materialnya yang penting. Tetapi mezbah itu sendiri penting. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan segala sesuatu yang terletak di atasnya. Kepada siapa yang menguduskan mezbah itu. Yang menguduskan mezbah, yang memberi izin mezbah adalah Tuhan. Ya, yang menerima persembahan siapa? Bukan Tuhan.
orang yang walinya di dunia, tetapi yang menguduskan adalah Tuhan. Jadi di sini Tuhan bilang bahwa mezbah itu lebih penting daripada persembahan di atasnya. Karena yang menguduskan adalah langsung kepada Tuhan. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan demi Dia yang bersemayam di atasnya. Jadi sumpah menurut adat Farisi ada dua. Satu sumpah yang mengikat dan satu sumpah yang tidak mengikat. Menurut orang Farisi, sumpah yang mengikat itu sumpah yang pakai nama Tuhan. Sedangkan sumpah yang tidak mengikat itu sumpah yang tidak pakai nama Tuhan. Kalau kamu sumpah demi Tuhan itu disebut orang Farisi sumpah yang mengikat. Tapi kalau kamu sumpah kepada sesama orang, sumpah kepada sesama orang tidak pakai nama Tuhan, disebut orang Farisi tidak mengikat. Itu menurut pandangan orang Farisi. Tetapi Yesus mengatakan tidak. Semua sumpah pakai nama Tuhan maupun kepada sesamamu itu semuanya mengikat. Menurut orang Farisi, sumpah kepada sesama itu tidak mengikat, sumpah pakai nama Tuhan itu mengikat. Tetapi Tuhan berkata, tidak bisa semua sumpah yang kamu katakan kepada Tuhan maupun sesama itu mengikat. Karena semua yang kamu katakan itu akan dihakimi pada saat kamu penghakiman. Apa yang kamu ucapkan itu akan ditulis dan akan dihakimi pada saat penghakiman. Kalau kamu bersumpah kepada sesamamu dan kamu belenjani itu apa ya? Mengingkari. Enggak apa-apa. Menurut orang Farisi, aku sumpahkan sama temen enggak mengikat karena enggak pakai nama Tuhan. Oh tidak, apa yang kamu katakan sekali kalau kamu mengingkari itu semua perkataanmu akan dicatat dan dihakimi pada saat tahta penghakiman. Jadi Tuhan berkatakan segala sumpah mau demi rambut, memang kamu bisa membuat rambut. Demi kepalamu, siapa yang membuat kepala? Apakah kamu punya kepala? Kepala punya siapa? Tuhan. Rambut punya siapa? Tuhan. Tanah punya siapa? Tuhan. Semua di dunia ini adalah milik Tuhan. Jadi apapun sekalipun kamu bersumpah demi tanah, demi mezbah, demi apa, demi uang, demi kekayaan apapun, tidak ada yang melihat Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Semua apa yang kuasa di bumi dan di surga milik siapa? Tuhan. Jadi kamu tidak bisa sumpah ini tidak mengikat. Sumpah ini mengikat, tidak bisa. Karena Tuhan selalu ada di mana-mana. Apa yang kita dengar Tuhan tahu. Apa yang kita katakan Tuhan tahu. Apa yang kita lakukan Tuhan tahu. Tuhan ada di mana-mana. Jadi segala apapun sumpah yang kita lakukan kepada sesama, kepada siapa itu walaupun tidak pakai nama Tuhan itu mengikat. Makanya Tuhan bilang jangan kamu bersumpah kalau kamu tidak bisa melakukannya atau nanti mengingkari. Berkatalah ya kalau iya, berkatalah tidak kalau tidak. Karena segala sesuatu di bumi kamu tidak bisa bilang demi kepalaku, demi hidupmu. Hidupmu bukan milik kamu. Hidupmu milik siapa? Tuhan. Jadi Tuhan bilang tidak usah bersumpah. Kamu katakan ya kalau iya, tidak kalau tidak. Selebihnya dari iblis. Kalau kamu bohong itu iblis. Karena segala perkataan kita itu dicatat. Ingat perkataan kita di mana? Dicatat. Akan dibeberkan, dikasih video di hari penghakiman. Bahkan orang-orang aja banyak ya. Kalau ada suap, ada apa, sering dicatat kemudian dijadikan saksi di pengadilan, betul? Betul? Perkataan kita sehari-hari direkam oleh Tuhan dijadiin saksi nanti di tahta putih, di penghakiman tahta putih oleh Allah. Jadi apa yang kita katakan itu mengikat. Jadi Tuhan bilang tidak boleh, apa kata Farisi itu salah, ya? Ini Tuhan lagi menghardik Farisi, salah.
Karena kamu tidak berkuasa atas mezbah, mezbah punya aku. Kamu tidak berkuasa atas persembahan, persembahan punya aku. Kambing domba milikku, aku sing buat. Bahkan kepalamu milikku, hidupmu milikku. Semua di dunia ini milikku. Aku akan ada di sana. Jadi seluruh perkataan itu mengikat. Tuhan bilang kan gitu ya. Yuk, terus apa lagi? Tetapi yang terutama saudara-saudara, jangan kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi. Bumi punya siapa? Tuhan. Dan demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yang menghukum siapa? Tuhan sendiri. Ya. Kemudian jikalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang yang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tidak menepatinya. Karena semua sumpah, semua janji, semua nasar melibatkan Tuhan. Tuhan yang akan menuntut dari kita, ya, bukan manusia tapi Tuhan yang akan menuntut dari kita. Makanya kadang-kadang orang nasar tiba-tiba wah begitu terjadi tidak mau menganu sama Tuhan akan dikejar. Karena dengarin supaya kamu tidak kena hukuman, ya kan? Ya, supaya kamu tidak kehukuman. Ya, kita lihat ayatnya lagi. Kita belajar yuk. Matius, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Kalau kamu janji sama orang tidak ditepati, itu namanya kamu perkatakan sia-sia. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Apa kamu akan dibenarkan dengan ucapanmu, kamu akan dihukum, ya. Kisah para Rasul, Petrus berkata, Ananias, kenapa hatimu? Ini ceritanya gini. Ini dia bilang, waktu itu gereja mula-mula banyak orang-orang membawa persembahan kepada Petrus. Kemudian Ananias dan Safira dia bilang, aku juga mau membawa persembahan kepada Petrus. Dia menjual tanahnya seharga berapa. Tapi kemudian istrinya bilang, kita bilang ya sama Petrus ya, lakunya segini kita memberikan kepada Petrus semua. Padahal tidak semua, cuman separuh. Separuh dikasihkan ke Petrus, separuh dia disimpan di rumah. Padahal dia bilang, tidak perlu kamu bilang semua. Kamu mau ngasih 10%, 20%, katakan 10%, 20%. Tidak usah semua. Padahal seperti itu, maksudnya gitu, jujur. Tetapi pada saat ini Ananias Safira berkata kepada Petrus, oh ini semua hasil penjualan tanahku kuberikan kepada Rasul Petrus. Padahal tidak semua, di rumah dia menyimpan separuh. Hukumannya terjadi. Kita lihat ayatnya. Petrus berkata, Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis hingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Kenapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, engkau mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam masuklah istri Ananias. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Petrus berkata, katakan kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Ini suaminya udah mati, ditanya istrinya, apakah dengan harga sekian tanah itu kejual? Oh iya betul, bohong lagi. Begitu dia bohong, putus lagi. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, mereka akan mengusung engkau juga keluar. Rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Lalu orang-orang muda masuk, mereka mendapati sudah mati dan mereka mengusungnya dan menguburkan ke samping suaminya. Kamu bilang aja, oh
Petrus, saya ngasih kamu setengah buat saya hidup, enggak masalah kok. Daripada kamu mengatakan yang tidak sejujurnya. Jadi Tuhan bilang kalau katakan ya, ya. Kalau tidak, tidak. Selebihnya dari iblis. Kalau enggak kamu kena hukuman ya. Yuk kita lanjutnya. Tadi mengenai sumpah ya. Kemudian yang kelima, pembalasan. Tadi Tuhan mengajarkan kita tentang pembalasan. Yuk. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini berarti perjanjian lama. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi. Berarti dalam perjanjian lama ada firman yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti. Ini adalah New Covenant. New Covenant perjanjian baru adalah perjanjian mengenai kasih karunia. Adalah kasih. Tetapi Yesus berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah kepadamu pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga bajumu. Padahal baju kita ya, kalau ada orang ngasih nyawes kasih, gak usah marah-marah. Kemudian siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Ini adalah perkataan kasih daripada Tuhan. Kalau dulu bukan hukum kasih, tetapi sekarang Yesus mengajarkan hukum kasih. Kau tidak boleh membalas. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah perkataan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang jahat, orang yang selfish, egois, orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu orang itu lagi ada pengaruh si iblis. Jadi iblis itu kalah dengan kebaikan. Iblis itu kalah dengan ucapan syukur. Iblis itu kalah dengan penyembahan kepada Tuhan. Iblis itu kalah dengan humility, kerendahan hati. Itu iblis kalah. Iblis kalah dengan kamu memberi. Iblis paling benci orang memberi. Iblis paling benci orang rendah hati. Iblis paling benci orang bersyukur. Iblis paling benci orang yang berbuat kasih. Iblis paling benci orang yang berderma. Jadi iblis paling benci. Kalau kamu melakukan itu, iblis langsung jengkel keluar. Jadi kalau ada orang-orang yang jahat, ingat orang itu lagi diiblisi. Dan Tuhan bilang, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jika seterumu lapar, seteru itu musuhmu lapar. Jika orang yang membenci kamu lapar, berilah dia makan. Jika orang yang membencimu haus, berilah dia minum. Jika pembalasan adalah hak Tuhan, akulah yang akan menuntut berbalas. Jadi kalau seterumu, musuhmu lagi jahat, kamu memberikan kebaikan. Itu adalah perintah daripada Kristus. Terus kemudian Yesus berkata kepadanya, hei teman, untuk itukah engkau datang? Kita lihat bagaimana Tuhan ngajarkan tidak balas. Majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tuhan di Getsemani, Tuhan mau ditangkap oleh ahli-ahli Taurat dan imam Farisi, juga oleh pengawal-pengawal tentara Romawi. Tentara Romawi itu mau menangkap Yesus, dan kemudian si Petrus melawan tentara Romawi, membela Yesus, bahkan memutus telinganya si Malkus ya, tentara Romawi. Tetapi apa kata Yesus? Jangan, enggak usah. Biarkan, kalau aku mau ditangkap biarin. Aku mau disiksa biarin. Tuhan ngalah. Kemudian kita lihat, maka majulah mereka memegang Yesus, menangkapnya. Tapi seorang dari mereka menyertai Yesus, mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, meletakkan kepada hamba imam besar hingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu, kembalikan ke dalam sarungnya. Barang siapa menggunakan pedang
akan binasa dengan pedang. Barang siapa menggunakan kekerasan akan kembali dengan kekerasan. Karena itu lawan kekerasan dengan kebaikan, lawan kekerasan dengan kemurahan hati. Lalu terus berkata Yesus, tidakkah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Tuhan kalau mau minta tolong gampang. Bapak kirimkan 1 legiun pasukan dari surga untuk menghabisi. Gampang gak Tuhan? Gampang banget untuk menghabisi mereka. Gampang, tapi Tuhan tidak mau melakukannya. Ya, karena supaya kehendak Bapa terjadi. Apa kehendak Bapa? Dia harus menyerahkan diri, mati di salib, itu kehendak Bapa. Apa kehendak Yesus untuk kita lakukan? Apa kehendak Yesus? Berbuatlah kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu kehendak Yesus yang kita harus lakukan. Tuhan di dunia ini melakukan kehendak Bapanya. Kita di dunia ini harus melakukan kehendak Yesus. Ya, yuk kita lanjut. Terus yang keenam, mengasihi musuh-musuh. Ini mengasihi musuh-musuh. Tadi pembalasan dendam, sekarang kita mengasihi. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Mendengar firman, kasihilah, ini Old Testament yang dulu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kamu punya musuh, orang yang membenci kamu, kamu berdoakan mereka. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Jika engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berlaku demikian? Bukankah orang dunia berlaku demikian? Kalau orang dunia, aku sayang kok sama dia, kenapa? Dia juga sayang sama aku. Aku mau mengasihi dia, aku mau berteman sama dia karena dia baik sama aku. Aku mau mengasihi dia karena dia mengasihi aku. Aku benci sama dia, dia juga benci sama aku. Itu orang dunia juga melakukannya. Tetapi anak-anak Tuhan, murid Tuhan mengatakan bahwa engkau harus mendoakan orang yang membenci kamu dan orang yang jahat kepada kamu. Kenapa? Karena Bapak di surga juga tidak membedakan. Bapak di surga itu mengasihi orang benar dan orang jahat. Bapak di surga juga memberikan matahari kepada orang benar dan orang jahat. Bapak di surga menurunkan hujan kepada orang benar dan orang jahat. Apakah hujan hanya untuk orang-orang benar? Yang orang-orang jahat, orang-orang agama lain, orang yang mengenal Kristus tidak dapat hujan? Semua dapat. Jadi kalau Tuhan bisa adil kepada orang benar dan orang jahat, kita juga harus berbuat keadilan bagi orang-orang jahat juga. Dengan cara berdoa bagi mereka, ya. Apabila kamu orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah orang dunia melakukan itu? Bila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu, apakah lebihnya kamu dari perbuatan orang lain? Bukankah orang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama Bapakmu di surga sempurna. Pada saat kita bisa, saya lihat hukum yang terakhir dari Tuhan adalah hukum kasih. Saya belajar di sini kalau hukum yang terakhir adalah hukum kasih. Kita harus banyak belajar. Kenapa? Pada saat kita bisa melakukan hukum kasih, bisa kita mengasihi musuh, memberkati musuh, mendoakan musuh. Kita sudah disebut yang menyempurnakan kita tuh bukan kuasa mengusir setan, berkhotbah, terus menginjil, terus kuasa iman, ngusir setan, membuat banyak mujizat. Bukan itu yang membuat kita sempurna. Karena firman Tuhan berkata, engkau berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah mengusir setan-setan demi namaku, tetapi aku tidak mengenal engkau. Tetapi apa yang menyebabkan kehendak Tuhan sempurna, perintah Tuhan sempurna adalah kasih. Kita lihat, mengasihi itu kamu sempurna. Kalau engkau dibalas jahat, kau tetap mengasihi, itu kamu sudah sempurna. Kalau kau dijahati, kamu balas jahat, itu kamu belum sempurna. Masih harus belajar.
mengalahkan diri, mengalahkan pride, kesombongan, mengalahkan keinginan daging, iri, benci, akar pahit, dendam, pembalasan. Itu akar kedagingan dikalahkan, keinginan daging, keinginan mata, pride-nya dikalahkan, dan kamu sudah sempurna. Berarti kamu sudah mengalahkan 3 besar cobaan hidup. Pride, keinginan daging, keinginan mata, kamu kalahkan dengan humility, kerendahan hati, dengan mengasihi. Itu kamu disebut sempurna. Kasih adalah perintah Yesus yang sempurna. Bukan iman, bukan kekudusan, tapi perintah terakhir yang membuat engkau sempurna adalah kasih. Setelah kasih engkau akan menjadi kudus. Kamu tidak akan menjadi kudus tanpa engkau mempunyai kasih. Ya, kamu tidak akan menjadi kudus tanpa engkau mempunyai kasih. Hendaklah kamu sempurna. Kalau engkau bisa mengasihi orang yang berbuat jahat sama engkau, kau disebut sempurna. Oke? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pernahkah kau mendoakan orang yang membenci kamu, orang yang menjadi musuh-musuh kamu, yang selama ini menjelekkan kamu, yang jahatin kamu? Pernahkah kamu mendoakan mereka? Sudah saatnya kita praktek. Begitu kamu praktek kasih, kamu praktek mendoakan, maka kasih Kristus akan ada di dalam kamu. Dia yang akan mengerjakan kasih itu di dalam kamu, bukan kamu. Pada saat kamu melakukan perintahnya dengan mendoakan, maka kasih Kristus akan mengerjakan kasih itu di dalam hidup kita masing-masing. Ya, yuk kita lanjut. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kata Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal daripada Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak bisa mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Kalau kamu tidak bisa mengasihi orang lain, kamu benci sama orang lain, kamu tidak pernah punya kerendahan hati pada orang lain, tidak pernah care, peduli sama orang lain, kamu bukan berasal daripada Bapa. Kamu adalah orang-orang dunia. But kita adalah orang-orang kingdom. We are the kingdom. Kita orang kerajaan. Makanya orang kerajaan bilang kasih itu berasal daripada Allah. Dan Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau engkau tidak bisa mengasihi atau peduli dengan orang-orang sekitarmu, kamu bukan orang-orang dari Allah, kamu bukan lahir dari orang Allah, kamu adalah orang-orang dunia. Dan dunia sedang menuju keruntuhannya. Barang siapa mengasihi dunia ini dengan segala kehendaknya dunia, engkau akan terjauh daripada kasih Allah, engkau akan terjauh dari Tuhan, ya. Jadi kita lihat bahwa pada saat kita punya kasih daripada Allah, keinginan diri sendiri, kemauan diri sendiri, terus egois, sombong, envy, iri hati, kecenderungan untuk berbuat jahat, motif-motif yang palsu, motif-motif yang jahat, itu kamu singkirkan. Kamu punya kasih. Kasih tidak berprasangka buruk. Kasih tidak punya cara-cara buruk. Yuk lanjut. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kamu punya iman tanpa kasih pun kamu dianggap Tuhan tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku berderma,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat ia akan berakhir. Bahasa roh berhenti. Suatu saat bahasa roh akan berhenti, nubuat berhenti, tetapi pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak pernah lenyap. Ternyata semua yang dari hukum terutama adalah hukum kasih. Bukan lagi iman, bukan lagi bahasa roh, bukan lagi nubuatan, pengetahuan, semua akan hilang, tapi kasih yang tinggal. Jadi kita tahu kita harus sabar, kita harus murah hati, kita tidak boleh cemburu, kita tidak boleh memegahkan diri, tidak boleh sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri, tidak boleh marah dan menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian Tuhan berkata inilah perintahku, perintah Tuhan, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terus Tuhan bilang apa? Jika engkau adalah sahabatku, lakukan perintahku. Kasihilah orang seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, jadi Tuhan ingin kita mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kamu. Kamu harus mengasihi orang lain. Itu adalah perintah. Jika kamu mau disebut sahabat Allah, kau harus mulai mengasihi orang lain. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Kasih Tuhan itu unconditional, tidak bersyarat. Pak, saya mengasihi karena dia kasih sama saya. Dia baik sama saya mengasihi dia. Itu syarat. Kasih yang bersyarat. Tuhan mengasihi kita masih dalam dosa enggak? Masih. Tuhan datang mengorbankan dirinya. Ini manusia masih berdosa semua loh. Banyak yang ngejek, banyak yang berdosa, masih berdosa. Jadi Tuhan tidak minta mereka manusia berubah dulu baru dikasihi. Tetapi Tuhan mengasihi ketika kita masih berdosa. Jadi kasih itu tidak bersyarat. Kita tidak mengasihi orang kalau dia mengasihi kita. Tetapi kita mengasihi orang karena kasih Tuhan ada pada kita. Tidak nunggu orang itu bertobat dulu baru kita mengasihi. Karena Tuhan tidak menunggu pertobatan kita meskipun dia disalib. Dia disalib tidak menunggu setiap orang bertobat dulu. Tetapi dia dengan pertobatan dia orang diselamatkan. Dengan pertobatan dia, dengan penebusan dia, dengan kasihnya dia mengorbankan dirinya, orang lain diselamatkan. Dengan kita mengasihi orang lain, orang tadi bertobat. Bukan nunggu orang lain berbuat baik dulu baru kita mengasihi. Tuhan sudah menebus kita dulu. Selama kita masih berdosa, Tuhan sudah mengorbankan dirinya dengan mengasihi kita lebih dulu. Walaupun kita tidak layak dikasihi, tapi Tuhan sudah mau mengasihi kita sekalipun kita tidak layak untuk dikasihi. Tetapi dengan kasih-Nya kita jadi mengasihi Tuhan kembali. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, maka ialah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Ya, jadi Tuhan menginginkan kita mengasihi orang-orang yang tidak. Tuhan pun baik mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan pun mengasihi orang-orang yang fasik.
Jadi kita juga mulai belajar mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan orang-orang yang jahat kita lepaskan kasih hati kita, minta Tuhan memampukan kita. Kalau kita mulai mendoakan orang-orang yang jahat sama kita, yang tidak punya kasih sama kita, kita lagi meminta Holy Spirit untuk melepaskan kasih besar kepada kita, sehingga kita kasih itu bisa disalurkan ke banyak orang. Amin. Yuk lanjut. Terakhir nih kayaknya, satu lagi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Iman, kita punya iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Kalau tanpa kasih kamu percuma. Kamu punya pengharapan, aku punya pengharapan, janji-janji Tuhan. Kalau tanpa kasih kamu percuma. Karena yang terbesar adalah kasih. Jawab Yesus, kita lihat adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun. Imam tuh yang duduk yang berdiri di mimbar. Imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu dan melewatinya dari seberang jalan. Kemudian datang lagi seorang Lewi. Lewi itu apa? Pengerja gereja, itu Lewi. Bekerja di dalam ibadah mesbah, itu Lewi. Datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria. Seorang Samaria itu bukan orang Lewi, bukan orang gereja, orang sembarangan, bukan orang siapa-siapa, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, membalut lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tanggungannya sendiri, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah ketiga orang itu yang mempraktekkan kasih? Apakah imam, gembala, apakah Lewi pengerja gereja, ataukah orang luar? Orang Samaria itu bukan imam, bukan pengerja gereja, tetapi orang sembarangan. Tetapi orang sembarangan itu merawat lukanya, menaikkan ke kuda, memberikan uang sampai dirawat sembuh. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi ada orang yang dirampok orang, tetapi imam melewatinya, orang pengerja gereja melewatinya, tetapi orang yang tidak, orang dunia, malah dia sudah merawat, memberi uang supaya orang itu sembuh. Itu yang orang yang berbuat kasih. Jadi kamu mau sehebat apa di gereja, sehebat imanmu, sehebat apa, punya kuasa apa, tanpa kasih itu tidak berarti di mata Tuhan, ya. Terus oh ini adalah kita lihat sampai ke kandang ini kita lihat bahwa pembalasan dendam. Jadi ini adalah cerita tentang Saul dan Daud. Saul itu menjadi musuh Daud. Daud dikejar-kejar Saul, mau dibunuh. Terus-terusan mau dibunuh. Tetapi Tuhan izinkan Saul di belakangnya Daud. Pas sama-sama masuk ke gua, Saul lagi tidur, Daud lagi di belakang. Dengan pedangnya Daud mengambil jubahnya Saul. Kalau membunuh gampang enggak? Gampang enggak bunuh? Akhirnya Daud mengambil punca jubahnya, dan kita lihat punca jubahnya, dan kemudian ditunjukkan, Saul, kalau aku mau membunuh kamu itu gampang, tetapi aku tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Itu Daud sedang tidak melakukan pembalasan dendam. Daud sedang melakukan perbuatan kasih, karena Daud tidak membalas dendam, ya. Kita lihat ayatnya. Sampai ke kandang-kandang domba, di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua. Lalu berkatalah orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik.
Maka Daud bangun, memotong jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan untuk menyerang Saul. Sementara Saul telah bangun meninggalkan goa itu, kemudian bangkitlah Daud keluar dari kota. Tuanku raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dan menyembah. Berkatalah Daud, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Lah itu setan itu. Daud mau membunuh kamu. Daud, perkataan iblis. Kenapa kamu mendengarkan seluruh orang-orang kalau Daud mengikhtiarkan celakamu? Kalau aku mau membunuh kamu bisa ini loh, punca bajumu sudah tak potong. Aku mau nusuk kamu mah gampang katanya. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau dalam tanganku dalam gua itu. Tetapi orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, aku merasa sayang kepadamu. Aku tidak akan menjamah Tuanku. Sekalipun ada orang bunuh, itu musuh. Tuhan itu musuh. Saul tuh sering ngejar-ngejar kamu tuh musuh. Bunuh. Enggak, aku enggak mau bunuh. Aku mau serahkan pembalasan dendam dalam tangan. Yang bunuh siapa sendiri? Tuhan sendiri yang membunuh Saul. Ya, dengan caranya Tuhan sendiri. Ingat, kita tidak boleh membalas dendam. Kita tidak harus mengasihi orang. Terus yang terakhir. Oke, ini terakhir ya. Udah memberi sedekah. Memberi sedekah terakhir. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Ini memberi sedekah. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena kamu tidak boleh. Jadi kalau kamu mau memberi sedekah orang, tangan kiri memberi sedekah, tangan kanan tidak boleh lihat. Kenapa? Kamu kalau memberi sedekah untuk dipuji orang, wih, ini memberi sedekah berapa? 5 juta, 10 juta, 12 juta supaya kamu dipuji. Wah, itu orang hebat, itu orang kaya, itu generous. Supaya banyak orang yang melihat. Kamu sudah tidak dapat upahnya. Kamu dapat pujian. Kau dapat pengharapan, hebat pujian daripada orang. Itulah upahmu. Tuhan tidak akan membalaskan. Ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadah, di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaknya sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa yang melihatnya akan membalasmu kepadamu. Makanya kadang orang menyebutkan kalau tidak mau dikasih NN. Kenapa? Karena tidak mau diketahui orang. Wah, ini orang kaya ini. Nanti orang banyak dekat kamu, orang banyak memanfaatkan kamu, orang banyak memuji-muji kamu, kamu sudah mendapat upahnya. Kemudian ulangan, engkau harus memberi kepadamu memberi kepada orang dengan limpahnya. Janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab hal itulah Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tak hentinya akan ada padamu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Yesus memberi perintah kepadamu, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Tuhan memberikan perintah untuk kita membuka tangan lebar-lebar bagi orang yang tertindas, bagi orang yang miskin. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita sesuatu untuk dinikmati. Peringatkan agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Dan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Pada saat kita memberi orang, pada saat kita membagi kepada orang, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Bukan memberi keluarga loh, bukan memberi diri sendiri, itu mah semua orang bisa.
Tetapi pada saat kita memberi orang miskin, menolong orang-orang yang di sekitar kita, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Bukan kita lagi deposit kita di surga. Pada saat kita membuka kebaikan, memberi kepada orang miskin, kepada orang-orang. Tidak harus keluarga sendiri ya, kalau keluarga mah semua orang pasti. Tapi kalau orang lain, kebanyakan pelit. Nah, kalau kita memberi kepada kalau keluarga sudah, kita harus mulai memberi kepada orang lain. Ya, memberi kepada orang lain kebajikan, kita sedang mencapai harga di surga. Yuk lanjut. Dah nih, yuk. Ya, terakhir Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tetapi siapa banyak memberi berkat, dia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia akan sendiri akan diberi minum. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezeki dengan si miskin. Berilah, kamu akan diberi suatu takaran yang baik, dipadatkan, akan digoncang dan ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituainya. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaknya masing-masing memberikan bantuan kepada orang-orang sekitar menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau jangan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita belajar di sini, ya. Kita belajar di sini bagaimana Tuhan mengajarkan tentang apa? Kemarahan, kedua apa? Perzinahan, kemudian perceraian, kemudian pembalasan dendam, ya toh? Kemudian tentang kasih, kemudian tentang sedekah, dan itu adalah menjadi hukum yang harus kita lakukan supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintah aku. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan akan dilanjutkan oleh ajaran Tuhan tentang cara berdoa. Tuhan mengajarkan cara berdoa melalui doa Bapa kami, ya, akan diberitakan oleh Bapak Gembala. Yuk, Tuhan Yesus berkati.